Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terdapat dalam Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang bukan hanya membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mau melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 7 minggu sudah kita melaksanakan ibadah secara pribadi. Berbahagialah bagi kita yang hidup bersama dengan keluarga. Di tengah-tengah keluarga kita bersama-sama datang dengan keluarga kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pergunakanlah waktu ini sebaik mungkin. Karena apa? Karena di luar sana ada banyak sekali orang-orang yang tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Sehingga mereka harus beribadah sendiri di tempat tinggal mereka masing-masing. Oleh sebab itu segala sesuatu keadaan syukurilah itu. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengingat kembali bahwa minggu lalu melalui firman Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita para orang percaya di muka bumi ini adalah kumpulan domba yang memiliki sosok gembala yang sangat baik. Sosok gembala yang sangat mengenal betul bagaimana karakter, bagaimana kehidupan, dan juga apa saja yang dibutuhkan oleh setiap domba-dombanya. Oleh sebab itulah mengapa kita sebagai orang percaya diajak untuk jangan sampai merasa putus asa dalam menghadapi situasi seburuk apapun. Dan hari ini kembali kita diizinkan untuk bisa merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang telah kita baca bersama dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di mana dalam renungan ini kita semua diperhadapkan dengan ajaran Tuhan Yesus yang menggunakan perumpamaan mengenai pohon anggur. Sidang jemaat, berbicara mengenai budidaya pohon anggur, kalau kita melihat ada banyak sekali langkah yang harus ditempuh oleh petani atau oleh sang pengelola kebun anggur untuk bisa mendapatkan hasil buah anggur yang berkualitas tinggi. Ada banyak sekali tahapan-tahapan yang harus mereka lewati, mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap panen. Dan di tengah-tengah atau di antara tahap persiapan dan juga tahap panen ini, petani juga diperhadapkan dengan tahap pemeliharaan. Dan di dalam tahap pemeliharaan ini ada proses yang dinamakan dengan proses pemangkasan atau pemotongan. Nah, proses pemangkasan atau pemotongan inilah yang berkaitan sangat erat dengan apa yang menjadi ucapan Yesus pada saat Yesus mengajarkan hal mengenai Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ke-8 ini kepada orang-orang pada saat itu. Di mana pada ayat yang kedua Tuhan katakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jika kita tidak mengerti dengan benar
Jika kita tidak mengerti dengan baik proses daripada pemotongan atau pemangkasan ini, maka kita sebagai orang awam yang tidak mengenal bagaimana sebenarnya cara membudidaya pohon anggur itu, kita akan melihat, kita akan menilai, dan kita akan merasakan betapa kejamnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ketahui bahwa pohon anggur adalah jenis pohon yang merambat. Pohon anggur ini tidak pernah dibiarkan untuk merambat langsung di atas tanah. Karena apa? Karena jikalau ranting daripada pohon anggur tersebut merambat langsung di atas tanah, maka ranting itu tidak akan bisa menghasilkan buah. Kalaupun ia berbuah, ia tidak akan menghasilkan buah sebaik ranting yang menjalar ke atas. Itulah sebabnya mengapa petani atau pengelola kebun anggur akan selalu membuat para-para supaya tanaman anggur tersebut dapat merambat ke atas dan menjauhi tanah. Kalau kita melihat dalam proses merambat, pasti ada saja ranting daripada pohon anggur ini yang menjalar keluar dari para-para yang telah disiapkan oleh petani ataupun pengelola kebun anggur tersebut. Nah, jikalau ranting-ranting tersebut diketahui oleh petani tersebut, maka ranting tersebut akan diangkat dengan sedikit paksaan oleh petani agar tidak lanjut menjalar di atas tanah. Tetapi supaya ranting-ranting ini menjalar kepada para-para yang telah dipersiapkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ranting ini bisa menghasilkan buah sama seperti ranting-ranting lainnya. Tetapi kalau ranting tadi sudah dinaikkan ke atas para-para, lalu sudah melewati beberapa perawatan khusus, tetapi pada akhirnya juga tidak mau mengeluarkan hasil atau buah yang baik, maka mau tidak mau ranting ini harus dipotong supaya ranting ini tidak mengganggu pertumbuhan ranting lainnya. Nah, peristiwa ini sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata dipotong pada ayat yang kedua yang Yesus katakan dalam pengajarannya. Sidang jemaat, jadi dari sana apa sebenarnya yang mau dikatakan, yang mau diajarkan pada ayat yang kedua kepada kita semua sebagai orang-orang percaya kepadanya? Kalau kita melihat pada ayat yang pertama, di sana Tuhan Yesus sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa sang pengusaha atau pengelola kebun itu ialah sang Bapa. Sedangkan pokok anggur itu ialah Tuhan Yesus sendiri. Dan ranting-ranting yang menjalar kemana-mana itu adalah kita sebagai umatnya. Sebagai manusia kita sadar bahwa kita sering sekali tidak taat dengan segala apapun yang telah Tuhan perintahkan, segala apapun yang telah Tuhan larang dalam kehidupan kita. Baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar, kita sering kali berjalan keluar jalur dari ketetapan-ketetapan yang Tuhan Allah telah beritahukan kepada kita lewat setiap kebenaran firman yang telah Ia sampaikan. Dan pada saat Tuhan Yesus melihat bahwa kita sedang berada di luar jalur, maka Tuhan akan memperingati kita dan membawa kita kembali kepada jalur yang benar, jalur yang telah dipersiapkan Tuhan Allah supaya kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti apa yang telah dilakukan oleh para petani dan juga pengusaha dan pengelola kebun anggur. Saat mereka melihat ada ranting yang tidak menjalar ke para-para, maka mereka akan membawa ranting ini ke para-para tersebut supaya ranting tersebut juga membuahkan hasil. Dan biasanya proses dari apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kita untuk menyadarkan kita, ini kita rasakan agak sedikit menyakitkan. Kita akan merasakan agak sedikit kurang nyaman karena kita sudah terbiasa hidup keluar jalur dan kita diperingati dengan situasi yang tidak mengenakkan sama sekali, musibah, bencana, serta kehidupan kita dalam rasa duka, rasa kehilangan. Tuhan izinkan hadir, Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita sadar bahwa ternyata selama ini kita jalan di jalur yang tidak benar.
sehingga kita tidak bisa menghasilkan buah yang berkualitas. Dan Tuhan sama sekali tidak mau kita sebagai umatnya sampai tidak menghasilkan buah yang berkualitas. Itulah sebabnya mengapa sewaktu-waktu Tuhan mengizinkan proses yang tidak menyenangkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan mendidik kita dan mengingatkan kita bahwa kita harus kembali ke jalannya. Dan pada saat hal itu terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sedetik pun. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menemani kita, Tuhan selalu memegang tangan kita, dan Tuhan selalu menuntun kita. Karena Tuhan selalu menunggu kita supaya kita kembali kepadanya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sedangkan bagi ranting yang berbuah, Tuhan Yesus katakan juga bahwa ranting itu juga akan dibersihkan daun-daunnya. Dan kalau kita lihat, biasanya dalam proses pembersihan itu juga akan mendatangkan rasa sakit, rasa tidak nyaman, dan lain sebagainya. Hal itu kita rasakan dengan adanya musibah, bencana, sakit penyakit, dan sebagainya. Mirip sekali dengan proses jenis ranting pertama tadi. Tetapi hal ini Tuhan izinkan terjadi, bukan Tuhan dengan sengaja mau kita merasakan siksaan yang begitu hebat di dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Tidak. Tetapi tujuan Tuhan ialah supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya. Karena semakin berkualitas anggur tersebut, maka semakin mahal harganya dan tidak sembarang orang dapat menikmatinya. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam situasi saat ini, dampak apapun yang kita rasakan, jangan putus asa. Jangan tinggalkan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam pengajarannya pada ayat yang ke-4a, dia mengatakan bahwa tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Tuhan Yesus tidak mau sama sekali saat Tuhan Yesus mengizinkan musibah ini terjadi, kita justru menjauhkan diri daripadanya. Tidak. Tetapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Karena kita beriman, Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan rindu supaya kita tetap berada bersama-sama dengan Dia. Kita tetap beriman di dalam Tuhan. Sama seperti ayat introitus kita dalam minggu ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat Tuhan mengatakan kita harus tetap berada di dalam Dia dalam situasi apapun, Tuhan juga memberikan jaminan. Jaminan bahwa pada saat kita mau terus berada di dalam Tuhan, Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-7 bahwa jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Janji ini adalah janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan janji ini ditujukan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan bangsa Israel terlebih dahulu merasakan apa yang menjadi janji Tuhan ini. Kalau kita melihat kembali pembacaan Mazmur yang sudah kita baca bersama tadi dengan keluarga kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan kembali bagaimana Tuhan Allah sempat izinkan bangsa Israel menderita dengan begitu hebatnya di tanah Mesir. Tetapi saat bangsa Israel memutuskan untuk tidak pergi daripada Tuhan Allah, saat bangsa Israel memutuskan untuk tidak ngambul dengan Tuhan Allah, saat bangsa Israel tidak memutuskan untuk memutuskan hubungan bersama dengan Tuhan Allah, tetapi mereka justru berseru, mereka menangis, mereka meratap di hadapan Tuhan. Pada saat itu juga Tuhan mendengar apa yang menjadi ratapan mereka. Tuhan melihat apa yang menjadi tangisan mereka. Dan dengan tangan Tuhan Allah sendiri, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi semua orang yang mau memperbaiki cara hidupnya.
Tuhan akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mereka bisa menjadi orang yang lebih baik dan benar lagi. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, dimanapun kita berada saat ini, kita semua saat ini sedang dihadapkan dengan satu pergumulan yang sama, yaitu bagaimana kita bisa memutuskan tali rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan selain itu, saya yakin dan percaya, siapapun kita pasti memiliki pergumulan kita masing-masing. Saya pribadi tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tetapi mungkin saat ini ada yang sedang berjuang melawan sakit. Mungkin saat ini ada yang masih bergumul, Tuhan, kapan Engkau mengaruniakan keturunan bagi hamba dan juga suami hamba. Mungkin saat ini juga ada yang sedang berjuang dengan penuh supaya bisa tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak, keluarga, supaya bisa makan. Dan mungkin saat ini juga ada yang berjuang bagaimana caranya supaya tetap bisa membayar biaya sekolah. Dengan demikian sekalipun dalam situasi seperti ini, anak-anak kita tetap dapat melanjutkan pendidikannya. Percayalah, kita punya Bapa yang baik. Percayalah, kita punya Bapa yang mengerti bahasa tetesan air mata. Dan Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam situasi apapun. Karena Bapa begitu mengasihi kita, Bapa begitu menyayangi kita. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan Tuhan dalam situasi seperti ini. Tetaplah ingat apa yang menjadi janji Tuhan yang sudah Tuhan katakan sendiri dalam pengajarannya Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Yesus katakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, janji ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan kita Yesus Kristus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah sama. Beliau akan selalu menepati setiap janjinya. Oleh sebab itu, janji Tuhan yang Tuhan ucapkan ini kepada setiap umat yang mau selalu datang kepadanya, yang mau selalu mengandalkannya. Ingatlah bahwa janji Tuhan kita Yesus Kristus adalah ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.